Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Jadi saya akan membahas mengenai berita-berita terbaru. Kita juga akan bahas beberapa altcoins dan terakhir pasti kita membahas mengenai technical juga. Jadi kembali lagi disclaimer on semuanya and do your own research. Kalau teman-teman suka video ini kita update market crypto, jangan lupa untuk leave a like. Kita mungkin targetkan 250 likes teman-teman. Jadi pencet tombol likes-nya, kita akan lihat ya. Di sini market crypto mulai pumping kembali, mungkin potensi menyentuh angka 44.000, tapi kita akan coba bahas di video kali ini. Gitu ya. Langsung masuk aja ke dalam video. Kita lihat memang market selama ini beberapa hari terakhir cukup choppy, cukup nggak terlalu ada clear direction. Tapi kita akan bahas dalam 24 jam terakhir beberapa altcoin mulai mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dari sini mulai dari Stacks, NIR, Mina, VeChain ya, udah lama juga kita ngeliat VeChain. Lalu ada Beam yang kita sempat rekomendasi, Sui, dan beberapa kripto lainnya yang mengalami kenaikan. Apakah ada yang koreksi? Ada seperti FTT, Lunsi, tapi nggak terlalu signifikan. Lebih rata-rata positif dengan kenaikan Bitcoin yang seperti ini. Ya, bahkan sekarang di 43.900-an. Oke. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di area 94 gitu ya. Bukan 94, tapi 74 saya ralat gitu. Dan kalau kita lihat untuk Fear and Greed di sini juga gitu ya, di CNN Business ini untuk financial market ini udah di extreme greed juga di 79 gitu. Jadi bisa dikatakan market di posisi greed gitu. Jadi ya cautious, harus sedikit hati-hati juga gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang Bitcoin. Ini menarik gitu ya. Salah satu naratif mungkin yang orang-orang belum pernah dengar, naratif baru istilahnya. Naratif baru apa sih itu? Nah, ini teman-teman bisa lihat di mana Bitcoin ya total transaction fee-nya ini mengalami kenaikan signifikan. Ya, ini naiknya signifikan sekali. Wow, ini kata Reflexivity Research gitu ya. Dia membahas bahwa Bitcoin transaction fees just hit their highest level of all time gitu. Kenapa? Karena ini adanya naratif baru gitu, ada inscription yaitu adalah BRC20. Ya, BRC20. Jadi naratif yang sebenarnya nggak baru-baru banget gitu, tapi baru hype lagi istilah seperti itu. Dan ini ada yang menyimpulkan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik kira-kira naratif apa sih yang di BRC20, ini ada token-tokennya. Token-tokennya sebenarnya relatif menurut saya masih kecil-kecil sekali, nggak banyak available di centralized exchange, tapi memang lagi cukup hype juga gitu ya, BRC20. Nanti kita mungkin bahas satu video khusus untuk ekosistem ini gitu ya, BRC20 ekosistem ataupun naratif. Tapi di video kali ini kita update dulu. Jadi biar teman-teman tahu ada naratif BRC20 gitu ya. Next up itu adalah Avalanche. Di sini kalau teman-teman tahu, Avalanche kan mengalami kenaikan cukup signifikan nih. Kalau kita lihat dari mungkin price-nya gitu ya. Oh, ini 44.000 nih Bitcoin ya. Avalanche mengalami kenaikan cukup signifikan. Mungkin kita harus lihat dari time frame 4 jam gitu ya. Ini kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu gitu ya, ada satu meme coin di Avalanche ya. Kalau Solana mempunyai BONK, BONK, kalau Avalanche itu mempunyai satu meme coin baru, relatif baru, itu namanya COQ Inu ya. COQ, COQ Inu. Tickernya namanya COQ. Dan ini bisa dikatakan ini adalah ayam jantan gitu ya, the meme chain of the chat chain gitu ya. Jadi benar-benar fully meme ya. Dia udah bahas juga di sini. COQ is a meme coin with no intrinsic value ya or expectation of financial return. Tapi memang ini lagi cukup hype sih kalau teman-teman lihat. Ini saya sempat bahas di Telegram dan memang udah mengalami kenaikan juga gitu. Tapi biar teman-teman tahu, kalau ditanya nih teman-teman mungkin yang penasaran dengan COQ Inu sendiri bagaimana, apakah bisa naik atau enggak? Ya mungkin masih bisa, tapi kalau di meme coin teman-teman tahu pasti taruh dana yang you can lose gitu. Ini benar-benar dana dingin yang jangan diharapkan istilahnya. Siapa tahu jadi, tapi kalau hilang harus udah siap. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada transfer kisaran $400.000 worth of COQ. Jadi bisa dibilang ada yang Binance beli nih gitu. Ini dari Avax was transferred from Binance to a new cold wallet. Jadi bisa dikatakan apakah Binance ini lagi provide liquidity ke dalam token tersebut gitu ya. Jadi kita akan lihat ya, karena bisa jadi di listing di Binance, karena kita tahu kan bahwa BONK sendiri baru di listing ya, meme coin dari Solana. Jadi bisa jadi ini adalah the next hype meme coin gitu. Jadi ya perhatikan aja. Nah, next up yang kita mau bahas itu adalah CoinEx ya. Ini ada event dari CoinEx. Kalau teman-teman tahu, CoinEx ini lagi merayakan ulang tahun yang ke-6 gitu. Jadi CoinEx ini lagi ada event
trading competition futures trade board gitu. Jadi teman-teman yang mungkin trading futures dan belum ada account CoinEx, saya rekomend teman-teman buat gitu ya. Yang pertama adalah ada event ini, yaitu adalah CoinEx 6 Celebration. Jadi teman-teman bisa join futures trade boardnya. Hadiah total reward itu ada 20.000. Jadi teman-teman, intinya bagaimana? Intinya ya, yang pertama adalah teman-teman buka dulu exchange CoinEx, register mungkin dengan link saya gitu ya. Teman-teman register dengan link saya. Kenapa pakai link saya? Nanti saya kasih tahu gitu ya. Itu ada di deskripsi, register dengan linknya, daftar gitu ya. Lalu buka event ini, nanti saya taruh ini di deskripsi. Lalu nanti teman-teman di sini daftar aja. Next up teman-teman tinggal trading futures seperti biasa di exchange lain gitu ya. Kita ada tutorial futures juga di CoinEx, jadi please sure to check this out kalau teman-teman yang belum lihat tutorial trading futures. Lalu teman-teman tinggal trading, requirement-nya itu adalah $15.000. Ya teman-teman tahu $15.000 ini sebenarnya besar, tapi kalau di futures ini mungkin cukup mudah untuk mendapatkan requirement-nya sendiri. Gitu, jadi trading futures sampai 15.000, lalu teman-teman udah eligible dapat reward, istilahnya seperti itu. Jadi ini sangat-sangat benefiting teman-teman nih. Kalau teman-teman yang main futures, pindahin aja dulu sementara ya ke CoinEx, trading futures di CoinEx. Terlebih lagi kenapa saya bilang pindahin? Ini promotionnya ini ends dalam mungkin 4 hari 17 jam lagi gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman dapetin reward ini, nggak usah incar top-topnya gitu ya. Nah, next up apa? Next up adalah teman-teman yang tadi daftar CoinEx menggunakan link deskripsi saya, kita akan buat internal competition. Jadi competition bener-bener CoinEx McElwain competition. Jadi ya sesama referral aja. Kalau ada cuma 20 orang atau 100 orang, ya itu kita mainnya di kita punya komunitas gitu. Jadi teman-teman join Telegram ataupun Discord di deskripsi. Nanti saya announce detailnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah teman-teman daftar menggunakan link saya. Jadi saya bisa lihat nih siapa yang trade futuresnya paling banyak secara volume gitu ya. Baru nanti saya dapat kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 200 USDT untuk pemenangnya. Ya nanti rules and requirement-nya saya akan dropin di Telegram dan di Discord biar teman-teman bisa baca juga. Mungkin nanti kita bahas lagi di video lainnya ya setelah kita udah ada pengumumannya gitu. Tapi ini siap-siap dulu. Jadi teman-teman daftar plus bisa jadi 2 event sekaligus gitu ya. Nah, kita ngomongin lagi mengenai kripto gitu ya. Ini salah satu kripto yang saya sempat bahas juga di Telegram nih. Kalau kita ngomong komunitas, jadi yang nggak rugi lah, free juga kalau teman-teman ikut gitu ya. Saya sempat bahas Injective, itu masih baru kita pantau bener-bener ya. Itu di area kisaran 19-18an. Jadi ini udah naik juga nih, udah 100%an. Injective lagi hot banget, bukan saran untuk membeli sekarang karena menurut saya ini juga udah overextended. Tapi Injective ini menarik gitu, the blockchain built for finance, karena hype-nya masih di sini. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari sini, Injective saw one of the highest growth in stake tokens. Jadi lebih banyak Injective INJ yang di stake gitu. Bahkan increase 59% over the past year. Kenapa? Karena ekosistemnya mungkin lagi developing dan mereka mau banyak airdrop season di ekosistemnya. Jadi bisa dibilang mereka lagi mengusahakan biar injective tersebut di stake gitu. Jadi ini udah attract nih orang-orang gitu. Nanti kita lihat karena menurut saya di kuartal 1 mungkin injective punya naratif ini masih bermain juga. Ya, kita ngomongin mengenai di sini crypto bubbles ya. Kalau kita lihat ini rata-rata hijau gitu ya. Jadi biasanya hijau ini saya nggak terlalu mantau beli yang mana gitu. Saya take action pada saat market mulai ada merah-merah gitu ya, baru kita mulai take action. Tapi kita lihat rata-rata di sini naik, relatif sebenarnya semuanya stabil ya, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada naik puluhan persen. Jadi relatif stabil ini karena di time frame jam, hourly. Kalau di time frame daily, nah kita lihat di sini time frame daily, near beam ini tadi kita bahas di awal gitu ya. Saya menunggu mungkin mereka sedikit mengalami korektif lagi, baru kita mulai mencari kripto apa nih yang berpotensi. Nanti kita bahas juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang ETF juga lagi hot gitu ya. Dan ini kita bisa lihat nih, Bitcoin ETF application awaits. Ya, ini bentar lagi karena teman-teman lihat next deadline-nya itu adalah di Januari. Dan memang bukan semua orang, tapi kebanyakan orang expect salah satu Bitcoin ETF, at least salah satu gitu ya. Yang paling hot sih sebenarnya sekarang adalah si BlackRock punya iShares Bitcoin gitu ya, IBTC. Ini mungkin bisa di-approve di bukan awal bulan, tapi di awal tahun depan 2024 gitu, 15 Januari, sebelum 15 Januari. Jadi ya be sure kita akan lihat. Dan next up kita ngomongin tentang liquidity level juga. Ini mungkin nanti kita bahas masuk ke dalam teknikalnya ya.
masuk ke dalam teknikal, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga teman-teman. Nanti kita bahas lagi di liquidity level ini. Kita ngomongin tentang upside scenario gitu ya. Overall sebenarnya ini kan grafik Bitcoin yang saya lihat gitu ya. Sekarang kita lihat nih, Bitcoin tadi tes 44.100. Kalau saya lihat pribadi, sebenarnya ini saya lihat top liquidity-nya udah bisa dibilang udah hit gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, kita tarik garis seperti ini. Ini bisa dikatakan ini liquidity di bagian atas gitu ya. Dan ini Bitcoin udah di area tersebut, udah mulai hit nih gitu ya. Nah jadi bagaimana nih kalau lihat di posisi ini, sebenarnya saya cenderung melihat potensi short gitu, atau bukan short sih, tapi mungkin ya market mulai koreksi gitu ya, market mulai koreksi. Sebelumnya kita sempat bahas juga di Telegram. Ini saya bikin beberapa skenario di mana market mengalami koreksi, dan memang dari potensi sini level 43.200 yang kita lihat memang Bitcoin dropping down dulu nih kemarin. Ya kemarin dropping down dulu, lalu ini disupport oleh exponential moving average 20-50-nya yang cukup strong. Ini naik lagi ke atas gitu ya, jadi dia malah sedikit mengalami kenaikan. Nah ini potensi sebenarnya di mana mungkin di posisi ini 43.000 44.000-an ini mulai Bitcoin ada sedikit pelemahan gitu. Tapi memang overall sebenarnya saya rasa market ini quite choppy. Choppy itu artinya apa? Artinya kalau teman-teman buka posisi trade, bisa buka di sini, dia turun, tiba-tiba dia naik lagi gitu. Jadi nggak ada clear trend yang jelas. Ini market lagi konsolidasi. Jadi kalau misalnya teman-teman buka posisi ini, harus hati-hati di posisi saat ini ya, di situasi market saat ini gitu ya. Potensi koreksinya cenderung ada ya, kecuali mungkin kita break 4 jam di atas area ini gitu ya. Ini kan bentar lagi nih closing candle 4 jam. Kalau di atas 44.000-an mungkin continuation ada gitu, dengan target kita upside mungkin di area 48.000, karena ini lebih tinggi lagi. Ini adalah target upside yang saya lihat di time frame weekly. Ya kalau teman-teman lihat dari sini, waduh ini banyak grafiknya ya. Tapi 48.000 kenapa? Karena ini teman-teman bisa lihat 48.000 ini menjadi level previous high sebelumnya gitu. Jadi di sini akan menjadi key level juga nih kalau memang Bitcoin bisa break ke atas gitu. 48.000 bisa dikatakan rezeki akhir tahun gitu ya, kalau memang market mengalami kenaikan. Nah, downside bagaimana? Nah, cenderungnya sebenarnya saya potensi melihat saya bullish gitu ya. Kita positif, tapi kita tahu bahwa di Bitcoin CME gitu ya, kalau teman buka di sini Bitcoin Future CME, yang kelihatannya ada gap nih yang belum ke close istilahnya di sini gitu. Jadi walaupun market naik, kita potensi aduh ini kapan ke close-nya nih, istilahnya seperti itu nih, di area kisaran 39.000 40.200-an gitu. Jadi kita melihat ini potensi downside skenario untuk Bitcoin. Jadi nggak terlalu jauh ke bawah gitu ya potensi downside-nya. Jadi ini confirm nih teman-teman bisa lihat nih, ini cukup jelas. Di sini kita lihat di sini ini sebagai resistance gitu ya, ini sebagai support, dan ini kita lihat nih ranging-nya. Bitcoin naik di sini aja, naik gitu ya. Orang mungkin mau long di sini, ternyata diturunin dulu gitu, baru mulai mengalami kenaikan lagi. Nah, kalau di posisi dekat-dekat sini, bisa jadi dia mulai mengalami koreksi juga. Coba kita lihat lagi ya ke Bitcoin grafik kita. Ini mungkin lebih valid gitu ya, karena ini kan di Binance bukan di CME. CME itu kalau teman-teman lihat nih ya, kenapa potensi gap? Mungkin teman-teman ini yang belum tahu, CME ini dia cuma buka di trading hours. Jadi ini traditional market gitu ya. Ini kan di Chicago Mercantile Exchange gitu. Jadi lihat Jumat dia stop. Ya, ini Sabtu jam 2 pagi ya, yaitu Jumatnya Amerika. Jadi marketnya stop, lalu buka lagi nanti hari Senin gitu. Jadi inilah Bitcoin CME. Makanya bisa open gap. Kita buka tadi Bitcoin. Jadi overall sebenarnya ini kita di decision zone antara apakah dia mulai korektif dari saat ini atau bisa dikatakan dia continuation. Kita akan lihat ya, saya rasa ini 24 jam candle 24 jam ini menjadi sentimen penting, plus candle daily yang kita akan lihat gitu ya besok pagi. Karena di sini kita udah di posisi resistance. Kalau misalnya ada closing daily-nya strong, itu continuation ke 48.000-nya itu ada potensinya. Jadi saya mungkin lebih prefer untuk menunggu decisionnya di area tersebut gitu ya, di waktu-waktu tersebut setelah closing daily-nya juga gitu. Ini kalau kita melihat di closing daily-nya. Nah, closing daily-nya kalau bisa di atas high ini ya, di high kedua ini, which is this is good gitu. Mungkin continuation dari kita bahas. Jadi ini dulu mungkin update kecil mengenai market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.